Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian dan aku mau cerita, yaitu alur cerita Vincenzo episode 16, episode yang udah kita tunggu-tunggu banget dan yang bikin penasaran para penonton drama Korea. Jadi di episode 16 ini yaitu kayak menegangkan banget dan mengandung bawang gitu guys. Pokoknya si Vincenzo ini bener-bener marah dan ingin balas dendam sama si Babo dan sama orang-orang Bubble. Oke guys, jadi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe ya, like and comment, lalu share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Yuk langsung aja tonton video aku sampai habis. Nah guys, jadi di sini terlihat kayak ada orang yang habis jatuh gitu. Jadi di sini yaitu si ketua Daechang. Kalian tahu sendiri Daechang itu. Jadi Daechang ini adalah kantor pemberitaan yang dulunya bekerja sama si grup Bubble. Tapi setelah itu si Daechang ini memihak kepada Vincenzo dan akhirnya grup Bubble sengaja ingin memfitnah Vincenzo. Jadi di sana terlihat Vincenzo ini masuk ke dalam perangkap si Babo dan si grup Bubble maksud saya. Nah di sini jadi di situ ada banyak banget polisi dan menuduh Vincenzo telah membunuh Pak Oh, yaitu pimpinan dari grup Daechang. Vincenzo tampak bengong karena dia emang sama sekali nggak tahu kenapa Pak Oh itu bisa terjatuh, dan itu adalah kayak sengaja banget kayak gitu untuk memfitnah si Vincenzo. Nah, di situ Vincenzo benar-benar nggak pengen banget kalau dirinya itu terjebak dalam fitnah. Nah, jadi sebelum terlanjur, jadi dia itu memberontak sama polisi kalau dia itu bakal mencari penculik yang sebenarnya kayak gitu. Jadi Vincenzo benar-benar kabur dari sana. Dan di sisi lain, orang yang memancing Vincenzo untuk naik ke atap itu, dia lagi lari-lari keburu-buru. Dan di sana dia itu bertemu sama kayak kepala preman itu yang tinggal juga di plaza, dan akhirnya mereka bertabrakan. Jadi setelah berantem kayak gitu, kepala preman ini tahu kalau si orang ini bukan kayak penghuni plaza gitu, dan kayak ada yang mencurigakan. Akhirnya dia itu menangkap si orang ini sama anak buahnya, jadi diikat gitu dan diserahkan sama Vincenzo. Jadi di sana Vincenzo yaitu kabur menggunakan mobil sama penghuni plaza yang lain. Jadi dia pelaku yang sebenarnya, siapa yang telah membunuh Pak Oh. Setelah mereka sampai, si Vincenzo ini ditelepon oleh Hong Chae-yong, dan si Hong Chae-yong ini tahu kalau si Vincenzo ini udah dijebak. Nah, jadi Hong Chae-yong ini segera menemui Vincenzo yang berhasil untuk menyelamatkan diri. Lalu Hong Chae-yong dan si kepala preman itu langsung mendatangi si Vincenzo. Sementara itu si Ibu Choi di sana lagi ditelepon kalau katanya si Vincenzo itu kabur gitu dari para polisi. Dan di sana Vincenzo itu bilang sama si Babo kalau susah banget sih untuk menangkap si Vincenzo. Jadi si Ibu Choi ini makin marah banget dan mencari cara licik lain. Sementara itu di atap itu udah ada Vincenzo dan Hong Chae-yong dan para preman yang ingin membantu Vincenzo. Jadi di sana mereka lagi cari cara gimana sih caranya untuk mencari si kaki tangan pembunuh-pembunuh itu. Dan mereka akhirnya udah menemukan caranya dan mereka pergi bersama untuk menangkap para pembunuh yang udah membunuh Pak Oh agar membersihkan nama Vincenzo. Akhirnya mereka menemukan sangkar para pembunuh itu dan akhirnya mereka segera untuk menghabisi para pembunuh itu. Nah, jadi mereka itu kayak memukul gitu agar mereka itu mengaku kepada polisi bahwa mereka yang udah membunuh Pak Oh, bukan Vincenzo. Nah, jadi para pembunuh itu akhirnya nyerah dan mereka ikut dengan Vincenzo untuk ke kantor polisi dan menyerahkan diri mereka. Nah, jadi di sana para pembunuh itu udah mengaku di depan kantor polisi dan akhirnya polisi itu tahu bahwa yang pembunuh itu bukan Vincenzo tapi para pembunuh bayaran itu, dan Vincenzo juga udah mempunyai bukti yang kuat kalau dia nggak bersalah. Si Ibu Choi lagi berjalan keluar pintu dan di sana dia tuh lagi ngomong sama temennya kalau si Vincenzo belum berhasil untuk ditangkap. Dan di sana para polisi tuh kayak udah di kantor mereka gitu. Jadi polisi ini bilang di mana yang namanya Park Do-hoon. Jadi Park Do-hoon ini adalah
pengacara yang bakal menjadi kambing hitamnya si Ibu Choi. Jadi dia yang bakal disalahkan atas kasus pembunuhan Pak Oh. Jadi kayak kejem banget caranya si grup Bubble. Nah, di sana Vincenzo ini datang ke tempat si preman-preman itu karena mereka itu udah nyewa plaza gitu. Jadi si Vincenzo ini pengen terima kasih gitu, dan akhirnya si Vincenzo ini kayak disuruh untuk jadi model mereka. Nah, di sisi lain Ibu Choi ini kayak laporan gitu sama si Babo. Dia bilang kalau sulit banget sih untuk nangkap si Vincenzo, kayak hantu gitu. Susah banget untuk ditangkap. Nah, jadi mereka itu benar-benar mencari banget cara licik agar bisa menjatuhkan si Vincenzo. Jadi mereka ini yaitu untuk tahap kedua. Jadi mereka tuh kayak si Babo ini nih kayak pengen menghancurkan plaza gitu bersama Vincenzo. Nah, setelah itu di rumah sakit, di situ ada Vincenzo, ibunya, dan Hong Chae-yong. Jadi mereka itu pengen pemotretan. Jadi si ibunya ini bilang kalau dia itu belum punya foto untuk kematian. Jadi mereka ke studio dan akhirnya mereka itu foto bareng-bareng. Jadi di sini Hong Chae-yong itu berusaha banget untuk menyatukan si Vincenzo dengan ibunya. Wow, jadi kayak mengandung bawang banget ya guys adegan ini. Nah, di sana para penghuni plaza tuh lagi kayak pesta gitu guys, kayak lagi seneng-seneng pengen mabuk-mabuk gitu. Nah, mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya nyawa mereka tuh lagi terancam banget karena si Babu itu menyuruh seseorang untuk kayak membocorkan salah satu gas milik penghuni plaza agar mereka itu kayak kebakaran dan meledak gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak udah mulai kebauan gas gitu, tapi ternyata pemadam kebakaran tuh datang tepat waktu gitu guys. Jadi mereka tuh kayak denger sirine gitu, apa sih gitu. Ternyata pemadam kebakaran tuh udah menyerbu plaza mereka gitu. Dan akhirnya para penghuni plaza disuruh untuk keluar, dan di sana Vincenzo berusaha masuk dan dia tuh kayak mau mengecek gitu apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, di sana petugasnya itu nemu kayak jam waktu gitu. Di sana tuh jam itu tuh bisa meledak, dan yang lebih bahayanya tuh guys, dia tuh meledaknya di dekat gas yang bocor. Jadi ya udah bakal meledak gitu kan plaza. Jadi Vincenzo itu kayak berusaha untuk lari dan untuk melemparkan jam itu keluar. Jadi Vincenzo ini berhasil untuk melemparkan jam tangan itu keluar jendela plaza. Dan akhirnya misi kedua dari Babu ini juga masih gagal total ya guys. Jadi terlihat di sana si Babu ini lagi kayak marah besar gitu karena misi keduanya juga tetap gagal, dan akhirnya si Ibu Choi ini menemukan informasi tentang keberadaan ibunya si Vincenzo. Jadi dia itu udah tahu si ibunya Vincenzo dirawat di rumah sakit mana. Jadi mereka benar-benar menjalankan misi ketiga untuk mengambil orang yang paling disayangi sama Vincenzo. Nah, di sana terlihat seorang laki-laki yang barusan keluar dari penjara, dan di sana itu si Ibu Choi langsung menemuin dia, dan kayaknya nih dia adalah orang yang bakal jadi suruhan untuk membunuh ibunya Vincenzo. Wah, emang bener-bener jahat banget. Nah, kan si Ibu Choi tadi udah nemuin penjahatnya tuh. Sekarang si Babo kayak lagi nemuin ibunya Vincenzo dan kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu kayak orang yang baik banget. Jadi kayak mereka tuh lagi ngobrol satu sama lain, dan dia tuh bilang kayak foto anak ibu tuh ganteng banget ya gitu. Jadi kayak orang yang sok suci dan sok baik banget, padahal itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Aduh, kurang ajar banget sih Babu. Nah, sementara itu si Vincenzo ini lagi seneng banget kayak pengen ke rumah sakit gitu, dan dia lagi membelikan makanan kesukaan ibunya. Dia lagi teleponan gitu sama Hong Chae-yong. Nah, sesampainya di rumah sakit, jadi kayak rame-rame gitu di depan kamar ibunya Vincenzo. Nah, si Vincenzo ini tuh kayak kaget gitu, ada apa. Akhirnya setelah tahu ibunya itu udah gak ada nyawa lagi sama si pengawalnya juga. Dan di sana Vincenzo benar-benar shock dan sedih banget, kayak kaget banget dan mimpi gitu. Ya ampun, kasihan banget.
Vincenzo langsung lihat rekaman CCTV rumah sakit. Dia tuh kayak cari gitu siapa sih yang udah membunuh ibunya. Dan di sana si Hong Chae-young juga datang dan dia tuh kayak kasihan banget untuk melihat si Vincenzo. Nah, di sana Vincenzo itu kayak udah menemukan titik terang gitu. Karena CCTV rumah sakit itu berfungsi dengan sangat baik banget dan Vincenzo itu ngelihat orang yang memakai baju perawat gitu emang memasuki kamar ibunya Vincenzo, dan orang itu adalah orang yang bertabrakan sama Vincenzo waktu Vincenzo mau ke kamar ibunya. Jadi Vincenzo ini langsung mencari orang itu. Jadi Vincenzo langsung lari keluar dan di sana Hong Chae-young tuh ngikutin Vincenzo. Jadi Vincenzo bilang untuk temenin ibunya selagi dia pergi. Iya, kata Hong Chae-young. Jadi kata Hong Chae-young tuh kamu harus kayak memberi pelajaran gitu sama orang itu. Dan Vincenzo langsung lari untuk menemui orang itu. Nah, sementara itu Ibu Choi yang mendapatkan kabar kalau si ibunya Vincenzo itu udah emang bener-bener udah tewas gitu. Dia tuh kayak seneng banget dan tersenyum gitu. Dan dia itu berdansa-dansa sama si Babu. Emang dasar psikopat bener mereka berdua. Nah, di sana Vincenzo udah terlihat siap banget untuk membalas dendam kepada orang yang udah membunuh ibunya. Jadi di sana Vincenzo udah tahu alamat orang itu karena dia punya teman yang bisa melacak keberadaan rumah orang itu. Dan akhirnya Vincenzo ke rumah orang yang telah membunuh ibunya dan dia benar-benar marah. Vincenzo juga memukuli orang itu dan dia itu langsung kayak memaksa orang yang udah membunuh ibunya itu untuk bilang siapa dalang di balik semua ini. Tapi orang itu tuh tetap menyangkal kalau dia tuh kayak ya udah karena dia mabuk jadi ngebunuh orang. Dan Vincenzo tetap nggak percaya. Akhirnya orang itu ngaku dan bener-bener di sana para babo, jadi mereka tuh kayak lagi pesta gitu karena mereka lagi senang banget kalau orang tuanya si Vincenzo itu mati. Dan di sana si adiknya Babu itu nanya kenapa sih kok seneng banget, dan dia tuh bilang kalau Babu kayak udah nyuruh orang untuk membunuh ibunya Vincenzo. Dan akhirnya adiknya Babu ini kayak ketakutan gitu karena sama aja kayak memprovokasi si Vincenzo. Jadi kayak mereka tuh happy gitu dan mereka tuh nggak mikirkan kalau Vincenzo tuh bakal balas dendam gitu ke mereka. Aduh, emang bener-bener ngeselin banget sih, mereka tuh kayak nggak ada rasa bersalah. Emang bener-bener psikopat sih. Nah, di sana kelihatan kaki yang lagi berdarah gitu, kayak nggak pakai sendal lagi, pokoknya dia tuh lari-lari gitu. Itu tuh kaki orang yang udah ngebunuh ibunya Vincenzo. Jadi Vincenzo itu ngejar dia sampai ke rumahnya si Babo. Dan di sana para pengawal Babu juga udah dikalahkan sama Vincenzo. Vincenzo benar-benar udah marah banget. Dan akhirnya Vincenzo berhasil untuk masuk ke rumahnya si Babo. Dan di sana orang yang udah ngebunuh ibunya Vincenzo itu masuk terlebih dahulu dengan muka yang udah kayak udah berlumuran darah gitu. Jadi si Ibu Choi ini kayak kaget banget karena dia orang yang melihat pertama kali. Dan semua orang yang ada di ruangan itu memang benar-benar kaget banget dengan kedatangan orang yang mereka suruh untuk membunuh ibunya Vincenzo. Dan setelah itu orang itu langsung ditembak sama Vincenzo. Dan akhirnya si pembunuh itu mati di tempat hadapan dengan Babo. Dan di sana Vincenzo itu menodongkan pistolnya ke rombongannya si Babo dan Ibu Choi, dan mereka di sana ketakutan banget, apalagi Ibu Choi benar-benar gemeter banget ngelihat Vincenzo yang udah ngebunuh di depan mata dia, ngebunuh orang yang udah disuruh Ibu Choi. Dan di sana si Babo juga udah benar-benar ketakutan banget. Oke guys, jadi gimana kelanjutannya? Nah guys, jadi itu awal mula balas dendamnya si Vincenzo sama si Babo dan grup Bubble. Jadi semoga di episode 17 dan 18 nanti mereka benar-benar dihukum seberat-beratnya karena mereka emang benar-benar psikopat dan jahat banget. Oke guys, jadi itu tadi episode 16, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, lalu share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dadah, thanks for watching. Bye.